Selamat malam Bapak Ibu sekalian dengan Eko Yudo Tamtomo dari Miracle of Bread Indonesia. Pada malam ini saya bersama Pak Heri Robi. Dari mana Pak? Saya dari Lampung. Dari Lampung. Jadi Pak Heri Robi ini mengalami sakit diabetes dan kakinya mengalami perlukaan gangren yang kemudian beliau menggunakan cara yang dapat dari Mobi dan kemudian berusaha menyembuhkan dirinya sendiri dengan pola makan yang selama ini kita menjadi cara-cara kita dan pemahaman kita berdasarkan cara-cara ilmiah tentunya. Nah, di sini Bapak Robi akan menceritakan bagaimana kisah itu dimulai. Baik, silakan Pak Heri Robi. Mohon ceritakan Bapak siapa, dari mana, dan kemudian bagaimana kejadian ini terjadi. Silakan Pak. Nama saya Heri Robi, asal saya dari Lampung. Saya mengalami diabetes sudah puluhan tahun, Pak. 10 tahun lah, 10 tahun lebih. Ya selama ini saya obat aja, Glimepiride sama Metformin. Sejak tahun 2010-an. Ya 2010 itu saya mengalami sakit, terus periksa dokter. Nah, disitulah saya ketahuan kalau saya kena gula, kena diabetes. Awalnya dicek darah itu cuma 200. Iya, kondisi masih biasa-biasa aja, nggak parah lagi, nggak ada luka, nggak ada apa. Selama ini saya mencoba itu puasa Nabi Daud. Nah, itu yang untuk menyeimbangkan gula. Belum kenal sama sekali dengan Mobi. Pas kemarin tahun 2023 memang cek terakhir, cek gula itu 385, tinggi sekali, tapi kondisi badan biasa aja Pak. Enggak. Bahkan saya juga udah ada luka di jari itu seperti kutu air. Luka itu kecil sekali, itu sudah bertahun-tahun, tapi ya gitu-gitu aja, nggak berpengaruh gitu loh luka itu. Nah, pas bulan Juni kemarin saya pergi ke Jawa Timur mau nengok anak kan di Mondok. Di perjalanan sampai Jawa Timur itu kaki saya bengkak. Cuma saya nggak ngerasa sakit. Jadi kaki bengkak itu saya pikir, saya awalnya mikir jantung, jantung saya kena. Terus saya berhenti nyupir, saya ganti istri yang nyupir, kaki itu saya naikkan ke dashboard itu, jadi selama berjam 3 jam lah saya gituin, bengkak itu hilang, jadi kaki biasa lagi. Kembali lagi saya nyupir, 2 jam saya nyupir tuh bengkak lagi. Itu sampai ke tempat tujuan, saya udah mulai terasa kaki ini sakit. Nah, ternyata sakit yang saya rasa itu berasal dari luka kecil yang dulu bertahun-tahun itu ada di sela jari manis sama jari kelingking. Sampai mau pulang itu saya sudah nggak sanggup lagi nyetir. Jadi akhirnya istri yang nyetir itu dari Jawa Timur sampai ke Bogor. Nah, udah di Bogor itu saya udah makin besar bengkak, saya langsung minta opnam ke Rumah Sakit Islam Bogor. Saat itu opnam, diperiksa dokter penyakit dalam, suruh cuci darah. Tiba-tiba saya suruh cuci darah. Kalau dokter bedah, yaudah besok operasi kata. Dokter penyakit dalam bilang, saya nggak izinkan operasi, Anda harus cuci darah. Nah, jadi kan bingung saya. Mendengar cuci darah itu kan stres saja udah bawaan. Stres saja saya, Pak. Tapi akhirnya dijelasin kenapa saya harus cuci darah. Ternyata urium kreatinin saya terlalu tinggi, jadi dokter tidak mau beresiko dengan operasi. Akhirnya diputuskan cuci darah. Nah, cuci darah itu di Bogor itu gagal. Cuci darah itu gagal karena akses yang di ini nggak dapat sampai 8 kali selangkangan saya ditusuk. Akhirnya saya nyerah, sudahlah saya mau pulang aja saya pikir.
Akhirnya pulang ke Lampung, diizinkan tapi pakai ambulan. Terus sampai Lampung langsung ke rumah sakit umum, langsung dokternya juga malah eksperimen dulu untuk nurunin urium sama kreatinin itu, nunggu 3 hari kan. Ditunggu 3 hari bukannya semakin turun malah semakin naik. Akhirnya cuci darah lah tuh. Untuk ngejar 3 minggu kemudian baru operasi. Itu saya masih belum tahu Mobi. Setelah operasi bulan Agustus, saya ada temen yang nengok, bilang ke saya, udah kamu masuk ini aja, ini Mobi ini apa, saya bilang, udah pokoknya masuk aja. Itu yang ngasih tahu itu teman saya, direktur eksekutif Indobarometer. Tapi dia nggak datang, cuma ngasih tahu ke temen yang di Lampung. Saya suruh ikut itu gitu. Akhirnya saya coba daftar. Saya masuk grup sama Bu Mary. Jadi selama 1 bulan saya mangkrak itu di grup itu. Belum memutuskan untuk ikut. Nah, setelah mendengar pernyataan Pak Eko, kalau metode Mobi ini penyembuhan tanpa obat, tanpa ramuan, dan tanpa alat. Dalam otak saya, apa iya gitu loh. Apa benar ini penyembuhan tanpa obat, tanpa ramuan, tanpa alat. Kalau dokter sudah memvonis, saya harus cuci darah seumur hidup, obat seumur hidup, dan saya juga sudah insulin. Sudah insulin 4 kali sehari. 3 kali mau makan, sekali pas mau tidur. Terus Pak Eko pas kalau nggak salah itu akhir bulan, tanggal sebelum tanggal 20 Agustus itu, bilang, saudara jangan percaya omongan saya, silahkan buktikan. Nah dari situ saya harus membuktikan. Jadi daftarlah saya untuk bulan September. Terus sama Bu Mary dimasukin ke grup DOL. Nah, saya dari tanggal 1 September itu, saya sudah bertekad karena di otak saya ini penyembuhan tanpa obat, tanpa alat, tanpa ramuan, semua obat langsung saya berhentikan. Seketika itu juga tanggal 1 itu. Jadi istri saya sampai ribut juga sama saya. Dia apa berhentiin ini insulin segala macam. Enggak, saya mau membuktikan omongan Pak Eko saya. Ini tanpa obat. Jadi udah saya ikut IF, PMB aja udah. Ya udah saya jalani itu 1 September sampai 5 hari lah. 5 hari itu saya melihat kembangan luka saya yang tadinya besar gitu, langsung kelihatan mengecilnya Pak. Dari awal operasi sampai September awal itu, selama 1 bulan dirawat sama perawat itu perkembangannya nggak ada. Jadi saya mikir lama banget gitu. Karena menurut dokter juga ini sembuh 8 bulan baru bisa sembuh paling cepat katanya. Pas 5 hari itu saya ngelihat kejadian saya IF sama PMB ketat itu, luka terlihat mengecil. Nah saya jadi semangat. Ya udah langsung saya teruskan. Sebelumnya saya minum obat itu sekali minum 8 butir Pak obat itu. Sehari 3 kali. Itu kan langsung saya berhentiin semua. Obat jantung, obat ginjal, obat apa aja lah pokoknya semua obat itu. Dari itu saya lihatlah manfaat dengan PMB sama IF itu. Jadi ya udah saya jalani tiap hari-hari, saya cek terus gula itu, tiap hari gula saya turun, nggak nyampe 1 minggu itu di bawah 100. Wah ini bener gitu loh, apa yang diomongin Pak Eko itu terbukti gitu. Jadi ya udah saya tambah semangat itu menjalankan IF dan PMB ketat itu tadi. Jadi ya memang saya kan harusnya laporan itu 3 hari sekali. Nah, kemarin itu memang saya agak jarang laporan, kadang 2 minggu, seminggu. Pas terakhir laporan tuh saya laporan ke grup kalau saya udah sembuh gitu Pak. Itu bulan kalau nggak salah itu awal November lah. Ikutnya September awal Pak. September, Oktober, November, September ya 2 bulanan ya? 2 bulan lah ya, 2 bulan. Itu langsung lukanya mengering Pak? Ya, langsung
kering tertutup, dari yang besar itu kering tertutup. Bapak Ibu, saya izin memperlihatkan bagaimana luka dari Pak Robi. Mohon tahan nafas. Seperti ini kira-kira sakit waktu bulan Juli, Pak. Iya, iya itu Pak. Ya, itu mengerikan, luka yang mengerikan sekali, Bapak Ibu. Dan ini pada 8 September. Nah, di sini sudah mulai menutup lukanya. Dan ini di 6 Oktober menutup semua. Luar biasa ya, seperti mukjizat ilmiah. Kemudian ini berlanjut sampai kemudian ini hari ini. Ya, Pak Robi ya? Iya, itu hari ini. Ya, betul. Luar biasa sekali. Bapak Ibu, sekali lagi dari gambar yang ini mengerikan ya. Kemudian sampai akhirnya sembuh ke posisi ini. Apa bukan suatu keajaiban yang luar biasa? Pak Robi, bagaimana tanggapan Bapak setelah melihat dalam waktu 2 bulan sembuh sampai bersih seperti ini, Pak? Bagaimana tanggapan keluarga, Pak? Saya merasa saya dapat mukjizat, Pak. Dengan vonis dokter yang katanya minimal 8 bulan saya baru nutup. Ini cuma jarak 2 bulan saya sudah sembuh dengan cara IF dan PMB yang ketat. Nah, itu saya merasa ya saya mendapat anugerah yang besar lah. Sekarang saya bisa pergi kemana-mana yang tadinya nggak bisa, jalan aja nggak bisa, sekarang udah. Saya seperti mendengar suara Ibu di samping Bapak. Boleh nggak saya ngobrol dengan Ibu? Silakan, Bu. Iya, selamat malam, Bu. Dengan Eko. Selamat malam. Iya. Bagaimana tanggapan Ibu dengan kondisi Bapak sekarang dibandingkan sebelumnya? Silakan, Bu. Iya, alhamdulillah sih. Tadinya juga saya kan ragu-ragu karena kan tiba-tiba berhenti semua, ikut Mobi dari 1 September tuh insulin diberhentikan. Saya tuh udah nanya kan sama Bu Kim. Kata Bu Kim separuh aja dosisnya, jadi jangan langsung berhenti. Nah, cuma suami saya ngotot langsung berhenti. Padahal kan obat itu banyak banget, obat darah tinggi, obat pengencer darah, udah gitu obat ginjal, obat antiinflamasi, udah gitu. Ya segala macam obat tadi itu sebanyak itu gitu. Tiba-tiba diberhenti, nggak mau diminum sama sekali. Saya tuh udah tadinya ya marah-marah juga, gimana coba itu? Khawatir gitu. Tiba-tiba kalau misalnya gimana-gimana, belum lagi kan harus cuci darah juga kan. Ini aja alhamdulillah cuci darah itu kemarin itu udah boleh, tadinya seminggu 2 kali, sama dokter udah boleh seminggu sekali sekarang ini. Jadi kita program mau berhenti cuci darah, gimana caranya dengan Mobi ini. Alhamdulillah sih, karena suami semangat ya udah, jadi saya ya kejut ya, dianya semangat sendiri malahan, karena kan biasanya kalau orang diabetes itu kan emang agak susah ya, ngeyel orangnya kan. Ya, benar. Dan juga kan otomatis lah bisa dibilangin. Itu tuh dia yang semangat sendiri. Jadi begitu pernah suatu saat cheating ya, makan telur tuh pakai sambal. Itu kan tiba-tiba gula darah naik 10 poin. Langsung kapok sendiri dia. Nggak mau lagi cheating sampai segitunya. Cuman emang awal tuh emang PMB ketat, dengan PMB seketat itu emang luka itu cepet sekali sembuhnya. Cuma pakai garam doang kan bumbunya, nggak pakai apa-apa. Saya sangat menghargai sekali upaya Ibu untuk mendorong Bapak. Karena begini Bu, rata-rata teman-teman diabetes itu tidak sembuh dari yang saya temukan. Dari ribuan kasus, dari ribuan pembicaraan, penghalang kesembuhan itu datang dari orang terdekat. Jadi suami yang sakit tidak bisa sembuh karena istrinya. Istri tidak sembuh, itu biasanya karena suaminya. Jadi mereka saling menghalangi karena perbedaan pengetahuan, perbedaan wawasan. Tapi saya lihat Pak Heri bisa sembuh justru karena dorongannya bagus. Karena dorongannya bagus, Pak Heri lebih cepat sembuh. Dan itu luar biasa, Bu. Jadi terima kasih untuk upaya Ibu bantu dan mendorong Bapak. Ya kalau di keluarga saya itu memang adik saya juga kena diabetes, kakak juga kena diabetes, bahkan adik juga memang udah amputasi dia. 1 jari kakinya juga sama. Cuma karena saya ngikutin program Mobi ini, saya berusaha menyampaikan ke mereka program Mobi ini yang harusnya mereka kan melihat diri kejadian saya, tapi ya tetap aja nggak percaya gitu dengan metode-metode yang dilakukan. Jadi memang agak susah juga memberikan edukasi ke saudara yang terkena diabetes. Mereka masih tetap dengan anjuran dokter itulah.
yang dipakai. Baik, terima kasih. Mungkin Abah bisa memberikan tambahan masukan mengenai soal lidah yang biasanya emang ingin merajalela menguasai pikiran kita untuk soal selera. Abah sama Bu Sis, silakan mohon masukannya. Baik, mohon izin Pak Eko, mohon izin Bu Sis Abai bicara. Pak Eko dan teman-teman sekalian, malam ini kita menyaksikan panggung fenomena dari yang normal ya, di jadian Pak Muhammad Taufik, di mana berangkat S1, S2, S3 normal, yang menurut dokter normal ya, setahun jadi 2 bulan sembuh gitu. Ini lebih spektakuler lagi Pak Heri ya, dari S1 langsung S3 Pak, diloncatin S2. Selamat ya Pak Heri ya, Bapak berhasil dengan kenekatan Bapak memperoleh hasil, terus saja istiqomah menjalankan PMB dan IF, insya Allah Bapak sekali waktu terbebas dari hemodialisa, cuci darah. Tadinya 2 kali seminggu, nah sekarang udah sekali seminggu. Nanti 2 minggu sekali, sebulan sekali, dan lepas Pak. Ya, itu soal hemodialisa dan penyakit jantung Bapak yang lain, termasuk olah napas Pak. Ya, itu akan membuat jantung Bapak kembali normal, insya Allah Pak ya, dan seterusnya. Asal ketat saja Bapak istiqomah menjalankan PMB, IF, dan OLNAF. Nggak usah berlebihan, sewajarnya, sekuatnya, seikhlasnya. Ya, Abah hanya berpesan, itu luka baru sembuh level permukaan kulit. Kenapa baru level permukaan kulit? Karena umur sel kulit itu paling pendek Pak, 28 hari, sehingga sel-selnya paling mudah diperbaiki. Ya, sementara sel yang ada di otot itu butuh waktu lebih panjang ya, butuh kedisiplinan dari Bapak berdua untuk terus menjalankan konsumsi protein tinggi dan lemak cukup dengan karbo minim di bawah 3% yang diizinkan. Insya Allah sekali waktu pada saat semuanya kembali normal ya, itu luka di bawah kulit masih berproses, kurang lebih butuh waktu 3 bulan, bisa sampai 3 tahun. Sangat tergantung terhadap nutrisi sel yang masuk melalui mulut Bapak, dalam hal ini protein. Jadi pertahankan protein, masih panjang perjuangan Bapak dan Ibu untuk memulihkan luka seutuhnya ya, supaya nggak kembali malah jadi luka baru ya. Begitu Bapak tidak disiplin, gula darah mulai nggak karuan lagi, insya Allah itu pecah sendiri Pak luka. Bukan nakut-nakutin Abah ya. Itu saja yang perlu dijaga buat kedepannya. Syukurilah apa yang sudah Bapak berdua jalani. Semoga ini memotivasi teman-teman Bapak di F1, di F2, dan juga di F3 ya. Dimana nanti videonya akan Abah share di semua grup UGD ya, untuk memotivasi lebih kuat teman-teman seperjuangan yang saat ini tertinggal Pak. Ada yang sudah setahun tidak sembuh-sembuh ya, ada yang sudah 14 bulan tidak sembuh-sembuh, tapi malah Bapak dengan nomor urut hampir akhir, baik Pak Robi maupun Pak Taufik, malah lulus lebih cepat gitu ya. Keyakinan Bapak ya, motivasi Bapak ya, mengikhlaskan mindset dirubah oleh Pak Eko melalui 107 voice note-nya, ini hasilnya Pak ya. Mungkin teman-teman masih tidak ikhlas melepaskan paradigma lama, sehingga menjalankan 3 pilar Mobi ya, tidak dengan sungguh hati, tidak dengan sepenuh harapan gitu. Karena masih memakai paradigma lama ya, paradigma yang selama ini sebetulnya sudah mengecewakan mereka dan membuat mereka tidak sembuh ya. Insya Allah sekali waktu sel beta pankreas Bapak juga pulih ya, terus yang lainnya organ-organ juga pulih, dan selanjutnya Bapak menikmati hidup bersama keluarga dengan lebih damai, lebih nyaman, lebih sukacita ya, bebas obat ya. Hijrah ke kondisi yang kurang lebih seperti gambaran surga di dunia ya, bukan neraka di dunia. Abah hanya ikut
bisa ikut bersyukur dan mendoakan ya, semoga perjuangan Bapak Ibu sekalian berlanjut, ikhtiarnya berbuah hasil ya. Bapak dan Ibu semuanya juga lebih dekat kepada pencipta kita ya. Itu saja Pak Eko yang bisa Abah sampaikan malam ini ya. Baik, terima kasih banyak Abah. Bu Siswanti, mungkin ada tambahan? Alhamdulillah, bismillah. Sebenarnya sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Abah. Kembali mungkin Pak Robi harus tetap selalu menjaga semuanya ya, menjaga amanah tubuh yang tadinya dititipkan baik, sekarang dijaga baik kembali. Lakukan semuanya dengan terus bersyukur, ikhlas, menerima apapun yang terjadi, sabar menunggu hasilnya. Selalu jadilah dokter hati dan dokter jasmani sekarang, ya, menjadi estafet kebaikan daripada Mobi. Itu Pak Robi, mudah-mudahan Bu Aulia, Pak Robi terus berjuang bersama menjadi kepanjangan tangan daripada Mobi. Itu aja Pak Eko, Abah, Bang Mirsa. Ya, baik Pak Heri, saya sungguh berbesar hati ya dengan kondisi Bapak. Sebenarnya kalau ginjal dari banyak ratusan kasus ginjal tersembuhkan dengan cara ini banyak sekali Pak. Jadi Bapak juga harus berbesar hati, bersemangat bahwa ginjal Bapak akan kembali normal. Asal makan disiplin, polanya juga dijaga, maka ginjal akan kembali seperti semula Pak. Tubuh kita akan menyembuhkan dirinya sendiri. Itu selalu Pak. Abah terima kasih, Bu Siswanti terima kasih untuk apa yang Abah lakukan dan Bu Siswanti lakukan selama ini. Banyak orang-orang terselamatkan, luar biasa, kerja hebat, saya ikut senang. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk testimoni malam ini. Demikian, terima kasih Pak Heri Robi, terima kasih Abah dan Bu Siswanti sebagai pembimbing dan pengarah bagi teman-teman kita yang sakit. Mudah-mudahan ini menginspirasi banyak orang sehingga mereka pun punya jalan. Bahwa sembuh itu sebenarnya dekat sekali dengan kita. Cuman kadang kita sulit mau menemukannya karena pikiran kita sendiri mempersulitnya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi dan selamat malam.